kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami semua sehingga pembahasan 7 guru hebat yang kami dapatkan dari bulan lalu mengikuti di BPGTK. Ini adalah salah satu tugas kami, yaitu pembahasan kepada teman-teman. Nama saya adalah Husnawati. Saya sekarang ditugaskan di SLB Negeri 1 NPK. Jurus yang saya bawakan dari 7 jurus BK hebat itu, yaitu jurus keempat, jaga konsistensi. Aktivitas itu kita akan menggunakan konsep ARKAD, yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita ini dulu, ice breaking dulu sedikit. Pegang tangan. Masih sekali lagi ya, konsentrasi krunya yang ada di depan ibu itu adalah yang benar. Oke? Pegang mata. Oke, good, thank you. Terima kasih, boleh duduk. Kita itu merdeka. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan? Bisa dibacakan, Pak? Iya, seperti ini. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi. Kita mengawali dengan aktivitas, berarti ada yang namanya permainan. Permainan ini yaitu main buka kepalan tangan. Langkahnya itu kita cari teman, cari pasangannya. Bapak boleh sama bapak itu tabek. Ada 2, sweet dulu sama pasangannya. Sweet dulu sama pasangannya. Sweet. Oke. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Sudah? Oke. Siapa yang menang? Angkat tangan saya yang menang. Yang menang itu dia kalau dikatakan si A. Yang kalah itu si B. Yang A itu mengepalkan tangannya kuat-kuat. Coba yang A mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ya, yang A saja ya, yang A. Bayangkan bahwasanya kepala tangan kita itu ada emas, ada berlian. Ya, jangan sampai terbuka. Ini si A ya, ini si tugasnya si B itu membuka ini kepala tangannya si A. Oke? Dan itu apapun si B lakukan itu, yang penting terbuka ini itu sudah menang. Oke? Terserah dia mau gere-gere, dia mau apa, itu. Yang penting tidak berdarah ini si A. Ya, oke. Hitung ya. Oke, Bapak Ibu hebat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Cepat namanya apa? Cepat sekali namanya. Oke, ayo. Jangan sampai nanti sisa itu. Oke, sudah? Belum? Masih ada yang oke, thank you semua. Terima kasih. Kita hapus dulu untuk teman-teman juga. Siapa yang bisa membuka? Bentar itu ada Si B bisa membuka. Ada berapa orang yang bisa membuka? Oke, kita simpan dulu ya. Sekarang giliran si B. Giliran si B untuk menutup tangannya, menjaga apa yang dia ingin jaga. Ya?
tidak memaksakan untuk dibuka, tapi dengan kata-kata, tidak menyentuh, tapi dengan kata-kata seperti ini. Buka nanti itu saya kasih gula-gula seperti itu. Oke, satu, oke Pak? Ya, kasih lagi. Iya, oke, satu, kepalkan tangan Pak. Oke, satu, dua, tiga, mulai. Oke. Tapi cepat sekali bagaimana? Buka dikit dong. Boleh pakai sogo menyogok. Jangan terlalu. Kebetulan kita cantik Jakarta. Ya. Tidak. Oke, jadi terbuka Pak, kata kita disogok. Oh, kasihan. Oke, realita itu ya Pak ya, kasihan. Oke, di garis ini siapa yang terbuka? Karena ini. Buka nih hatinya Boyo. Iya. Kenapa? Kenapa? Ya, karena rayong bomba. Kasihan. Nah, ini. Nah, sekarang kita mau tahu siapa tadi yang A terbuka? Boleh ke depan? Ya, sabar. Kita nggak usah teleponnya. Silakan. Istri naik. Tidak kita Pak. Kenapa bisa terbuka ya? Kenapa Bisa tadi? saya buka? Iya. Kenapa tadi saya bisa buka? Karena saya tahu celahnya. Iya, betul. Saya tahu celahnya. Bukan karena ini, bukan karena dia berkeras, tapi saya tahu celahnya. Makanya setiap sesuatu pelajari dulu ilmunya, baru kita maju. Betul sekali. Apa sih Bapak? Sekarang kebalikannya, kenapa ya dia bisa terbuka tangannya? Bisa terbuka? Oh iya, kenapa Pak? Yang pertama tadi dia katakan ini yang saya berikan. Dia suka lagunya Rita Sugiarto. Tapi saya luruskan Bu, bukan karena ini, tapi saya kasihan. Oh ya. Orang kalau butuh harus kita perhatikan, jangan bertahan dengan orang yang sudah sangat butuh dengan kita. Tadi itu adalah kesadaran versus paksaan. Jadi si A itu ada tadi Bapak Ibu memaksa dengan bersusah payah untuk membuka kepala tangan teman. Ada juga dengan kesadaran karena kasihan Kak. Ada juga dipaksa itu karena konsistensi itu adalah pola pikir kita dan pola perilaku kita, sehingga apa yang akan kita tuju itu akan terencana dan terstruktur. Akan tetapi jika kita ingin dihargai, tentu saja dengan ikhlasnya kita akan memberikan apa yang kita punyai. Next. Oke, masih kesadaran dan paksaan. Jadi konsistensi itu adanya di sini. Bagaimana cara kita ini berpikir untuk ada aktivitas kita itu kita bisa lakukan dengan terstruktur dan step by step. Next. Oke. Salah dulu ini. Nanti kita lihat ya videonya. Oke, sedikit sekali ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari video ini? Salah dulu ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari
paksaan dan tidak paksaan. Sejogjanya, sholat itu adalah kewajiban. Ini bintang Emon sudah mau sholat, sudah ambil air wudhu, sudah segala macam, sudah pakai baju, dia sudah memakai pakaian muslim untuk ke masjid. Akan tetapi ada suara-suara lagi dari luar. Bintang Emon sholat, gitu. Artinya itu jadi tidak sholat. Saya juga begitu. Kalau bedmut maki ceritanya, bahasa kasarnya ini bedmut maki. Yang tadinya itu ikhlas, senang dari dalam diri kita ingin melakukan, tiba-tiba ada suara-suara yang tidak mengenakan, jadinya daun bedmut kasih tahu kenapa di kewajiban kan seperti itu biasanya ya. Nah, sama dengan kita kaitkan dengan anak kita di kelas SLB. Nah, ini penting sekali karena anak kita itu biasanya sama dengan materinya Bapak tadi jurusan itu, mereka berbeda-beda cara belajarnya. Ada yang hanya melihat secara visual, ada audio visual, dan ada sensori. Jadi kalau kita paksakan tulis di anak itu kayak belajar audio visual, pendengaran ya. Ada juga anak-anak tidak suka sekali melihat karena dia belum fokus ya untuk autis itu, dia akan tidak senang begitu. Nah, tugas kita di SLB itu memperlihatkan atau mendekati pendekatan individual kepada anak kita, bagaimana caranya sehingga ini BK, bimbingan konseling, sehingga tidak ada paksaan, tidak ada diskriminasi, tidak ada perilaku yang kita lakukan itu, sehingga dia dengan sukarela, ibu misalkan ya kata-kata ibu mau tulis itu seperti itu. Ini kaitannya dengan jurus keempat dengan aktivitas kita di kelas. Oke? Paham di sini Bapak Ibu guru ya Pak? Karena saya akan next. Oke? Oke? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita next. Daya perintah dalam diri. Daya perintah dalam diri itu ada berbagai sumber ya, ada karena kesenangan kita, karena kita bangga, karena keingintahuan. Dalam begini ya, maksud saya begini, ketika ingin kita beraktivitas, kenapa kita ingin melakukan itu? Karena kita ingin aktivitas itu kesenangan kita. Oh, saya mau naik sepeda karena saya senang. Oh, saya mau naik sepeda dari jarak ini ke sini karena saya bangga kalau saya melewati aktivitas itu, sehingga mendapatkan jalan seperti itu ya. Terus keingintahuan, ini penting sekali. Tujuan kita apa untuk melakukan aktivitas itu, kebutuhan apa untuk melakukan itu, apa manfaatnya aktivitas itu kita lakukan, apa tantangannya, apa keyakinannya, dan apa maknanya. Dari 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri ini bukan berarti kesenangan itu atau joy itu adalah yang pertama, prioritas pertama. Boleh saja aktivitas yang akan kita lakukan itu dia adalah prioritas pertamanya kebutuhan. Paham di sini Bapak Ibu?
prioritas utama kita membuat modul ajar itu yaitu tidak langsung kan ada sosialnya, kemandirian. Kemandirian itu yang paling di bawah. Kalau di program khusus untuk anak autism itu kemandirian yang paling di bawah. Nah itu kita buatkan modul ajar itu yang dulu, karena itu prioritas utama kita, bukan yang komunikasi dulu. Karena lebih banyak membutuhkan ini aktivitas toilet training dibandingkan aktivitas komunikasi. Misalkan tergantung dari kemampuan anak didik ibu di dalam kelas. Paham Bapak Ibu guru ya Pak? Oke. Jadi apa kegiatan yang akan kita lakukan itu dari harus ada semua ini 10 tombol ajaib. Jadi apa minatnya, apa tujuannya, apa maknanya, apa tantangannya, pasti akan kita lalui hal seperti ini. Oke, next. Jadi pembiasaan berbasis kesadaran itu karena faktor eksternal seperti paksaan, membentuk kepatuhan, itu disiplin biasa ya, dengan jangka pendek. Nah yang positifnya itu kalau karena faktor eksternal seperti paksaan, berarti kebalikannya internal. Nah ini disiplin biasa, ini disiplin positif. Jadi biasanya memang ini kita ini realitanya ini karena eksternal. Realitanya pasti karena internal. Ini seperti anak kita ini. Oh, eksternalnya dari luar karena kita mau tahu ini. Bisa ini, bisa ini ya. Kita akan dari kebanggaan, kita bangga untuk perilaku anak kita berubah, khususnya untuk anak SLB. Tapi alangkah bagusnya kalau disiplin positif itu perilaku kita terhadap anak kita itu karena kesadaran dalam diri kita. Itu yang membedakan. Yang kedua, membentuk kepatuhan versusnya menumbuhkan tanggung jawab. Jadi jangan terlalu patuh dengan karena saya ini anak buah jangan. Harus dari dalam diri kita bahwasanya ini tanggung jawab saya untuk mencerdaskan anak bangsa. Minimal untuk anak SLB itu perilakunya itu ada yang berubah sebelum dia masuk sekolah dan setelah dia sudah berada di SLB. Perilaku kita itu tidak konsistennya kita itu sementara saja. Tetapi kalau perilaku konsisten kita itu positif, itu pasti akan lama dan akan terbiasa jadi lebih konsisten. Gitu. Janganlah jangan mimpi punya anak penurut, kita juga akan frustrasi. Oke. Ini Kaseto mengatakan sama now jangan mimpi punya anak yang penurut. Kita justru akan frustasi. Betul? Siapa yang setuju dengan pernyataan Kaseto? Ada yang setuju? Mana tangannya? Mana yang setuju? Jadi takut materi gini sama-sama jadi. Saya mau tahu bahwasanya berpikirnya guru SLB itu kita juga harus jauh. Jangan ketika kita keluar kita dianggap apa gitu guru SLB. Itu yang biasa kita dengar. Kita justru akan present. Mimpilah. Jadi kita mesti bermimpi anak yang kita didik di SLB itu. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi anak SLB itu kedepannya ketika dia keluar itu dia tidak akan jadi presiden, dia tidak akan jadi anggota dewan,
Tidak Bapak Ibu. Tetapi ketika dia bersekolah di SLB, apa mimpi orang tuanya terhadap kita, guru SLB? Anak saya, Ibu Guru, kalau bisa pintar dikasih yang pergi ke toilet, makan sendiri, intinya kemandirian dulu. Karena kenapa? Ketika orang tua yang tadinya selalu mendampingi dia di dalam kehidupan sehari-harinya, usia itu kita tidak tahu. Apakah ada tetangganya yang mau pelihara itu anak tak ketika orang tua sudah tidak ada di sampingnya? Tidak kan? Jadi Kak Seto benar ya? Benar? Kita setuju dengan pernyataan Kak Seto? Oke, setuju. Bapak Ibu Guru hebat. Oke. Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Ini yang pokok. Kita beraktivitas. Ada yang mau berkomentar, saya mau, bukan saya bicara. Tapi dari gambar ini, ada yang bisa berkomentar dari pernyataan kaitan dengan konsistensi. Boleh Bapak? Bisa bicara Pak? Dari gambar ini Pak, apa yang tergambar? Apa di pemikiran Bapak dari gambar ini dengan konsistennya? Iya, oke. Saya tidak menjelaskan secara. Bisa berdiri Pak di tempatnya saja, boleh? Terima kasih untuk kesempatan yang dibuat. Sama-sama. Saya Ya. paksa. Ya, jadi saya akan mencoba menjelaskan apa yang ada di depan. Ini melalui pemikiran saya dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, jadi terkait atau sesuai dengan gambar yang ada di depan itu memperlihatkan semangat yang luar biasa di awal. Nah, jadi contoh misalnya aku mau lari sehari 10 km. Jadi ketika itu menjadi standar dari yang keinginan kita atau semangat kita, maka yang menurut saya secara konsisten itu maka harus dari awal sampai terakhir itu memang harus 10 km. Nah, sedangkan yang diperlihatkan di sini bahwasanya mungkin di kilometer 1 masih semangat sampai di kilometer 4 dan kemudian di kilometer ke-5 itu sudah semangatnya mulai menurun. Jadi yang baiknya adalah kita mulai dari yang kecil dulu, baru nanti ditingkatkan menjadi lebih tinggi. Terima kasih seperti itu. Oke, aplaus dulu untuk Bapak. Ada lagi? Keseringan atau lama akhirnya kita mendapatkan kemajuan anak atau ingin anak berubah. Akhirnya kita lama kelamaan kita mengajar, akhirnya kita bisa menjadi konsisten. Terima kasih. Nanti kita simpulkan ya. Oke, ada gambar seperti ini. Sudah ada dinosaurusnya. Tadi juga ada dinosaurusnya. Ada seperti ini. Ada yang bisa menggambarkan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ke depan ini kan tidak bisa melihat. Jelas dimaafkan. Dari kesadaran menuju kebiasaan Sedikit, Bos. konsisten. Ya. Iya, jadi jauh-jauh Pak Ustaz. Supaya kita dilihat. Aku mau lari sehari 10 km. Ya. Kemudian ada ini semangat di awalnya, hari pertama itu tinggi ya full, kemudian kedua ketiga sampai ke 10 ya, kalau sampai ke 7, 8, 9, 10 itu sudah lowbat nih Ya. Sudah lowbat nih. Ada nih baterai lowbatnya. ya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari gambar yang ini, jadi untuk menghasilkan sebuah konsisten, memang langkah awal kita harus sadar, ya harus sadar
akan memicu kita menjadikan suatu kebiasaan. Jadi seperti begini, saya ilustrasikan. Ketika kita sudah terbiasa bersedekah, misalkan 1.000 setiap hari, 1.000, memang mungkin dari awal, kenapa ini mau disedekah terus ini, kan seperti itu. Akan tetapi ketika kita sudah setiap hari itu kita lakukan, setiap hari, maka itu akan memunculkan suatu kebiasaan yang akan menjadi ringan kita lakukan. Jadi sila sebetulnya bentuk konsisten kita terhadap contohnya di SLB, kita ingin melatih anak-anak didik kita supaya konsisten. Ya pertama mereka kita harus latih dulu, latih terus, jangan putus asa. Artinya setelah mereka terbiasa, insya Allah mereka akan konsisten. Salah satu murid saya di sana, dia itu diberi tugas di kampungnya, setiap hari harus azan zuhur dengan asar. Jadi memang sudah ada perintah dari awal. Kamu jadwalnya sholat azan waktu zuhur dan asar. Ya tiap hari, ya. Karena konsistenan itu tidak pernah telat, ya akhirnya, ya alhamdulillah ada digajinya setiap bulan, setiap harinya. Artinya dari sebuah kesadaran itu akan memunculkan suatu kebiasaan yang konsisten, tetapi tetap harus menjaga semangat. Ya, yang tadi dikatakan dari awal, kalau dari awal ya semangat jangan turun. Iya, betul. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat Oke. Terima kasih. Aplaus dulu buat teman kita semua. Kalau kita paksakan sementara kemampuan anak kita itu tidak sampai di situ, tetapi dia memaksakan, tentunya banyak sekali halangan dan rintangannya. Kalau orang Makassar bilang panas-panas tai ayam menjadi, ya itu. Jadi konsistensi itu, kalau kan ini 10 ya Pak, kita akumulatifkan 1 sampai 10 hari ya Pak ya. Jadi 1 hari itu 1 kilo, 1 hari besoknya naik 1 kilo, besoknya lagi 1 kilo, akhirnya hari ke-10 itu jadi 10 kilo. Jadi konsisten dengan 1 kilonya itu sehingga menjadikan terkebiasaan dan tidak bangun gitu dinosaurus yang ada di kepala tak. Itu tidak emosi. Tetangga tak bilang, namanya FM Alexander, dia bilang itu orang tidak menentukan masa depan mereka, mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Tibalah kita di penghujung materi ini. Ada di sini riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Apa yang menyebabkan tidur telat 7 hari yang lalu? Dan kita mau tahu problem apa yang ibu, apa problemnya ibu yang menyebabkan itu ibu tidak bisa tidur. Kebetulan minggu lalu anak saya kurang sehat, jadi kebetulan sakit, jadi baru begadang. Kemudian dapat tidur telat dan begadang itu dampaknya bangunnya kesiangan. Kemudian kepala jadi pusing karena terus terang saya tidak bisa begadang kalau malam, jadi kebiasaan tidur cepat. Jadi kalau begadang itu ada dampaknya, jadi bisa pusing kepala, sakit kepala. Oke. Terima kasih. Sama-sama kita aplaus dulu untuk ibu yang sudah berani mengungkapkan keluh kesahnya. Kita masih bisa berpikir bahwasanya penyebab tidur kita itu ini. Penyebab tidur telat itu karena pasti ada kasus ya, itu. Dan apa
Nah, bagaimana supaya kebiasaan itu kita tidak lakukan? Tentu ada langkah-langkah tertentu atau trik-trik tertentu yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, tadinya lanjutnya apa manfaat tidur cepat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistriani dari SLB Negeri 1. Menurut saya manfaat dari tidur cepat adalah istirahat menjadi lebih cukup dan ketika kita bangun kita akan merasa lebih segar. Apa yang harus dilakukan agar tidur lebih cepat sama tadi yang dijelaskan oleh Ibu, kalau memasang alarm satu, kemudian juga kesadaran dari diri sendiri sih menurut saya, hingga kita set untuk tidur di jam segini. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Jadi intinya ketika kita konsisten dengan sesuatu yang ingin kita raih, tentunya harus kita memanage apa yang akan kita lakukan. Oke, begitu? Oke, Bapak Ibu hebat? Oke, siap. Jadi kita berkomitmen di dalam hati kita bahwasanya besok ini saya tidak mau ini, saya harus ini, begitu. Sehingga kita menjadi manusia yang berpikir secara positif dan berperilaku secara positif. Oke, kita sudah di penghujung acara, yaitu selamat pendekar. Ini slogan lagi ya. Tadi depan ada slogan, di belakang lagi ada slogan. Selamat pendekar, kamu sudah berhasil menguasai jurus jaga konsistensi. Oke, oleh karena itu kamu pantas untuk mendapatkan pusaka. Pusakanya tidak kelihatan. Sampai jumpa besok di perjalanan selanjutnya. Thank you.